Disutradarai oleh Indra Gunawan dan Sugeng Wahyudi, film ini berkisah tentang 3 kerabat yang mengalami kejadian mistis saat menghadiri pemakaman kakek temannya. Selama 3 hari 3 malam, kejadian mistis terus berdatangan hingga membawa mereka pada kenyataan pahit tahun 1965. Kerusuhan politik pada masa itu membuat desa Winongo dibanjiri air darah yang mengalir dari tubuh korban tak bersalah. Tragedi mencekam itu menyimpan rahasia yang belum terkuak. Mereka harus mencari tahu peristiwa kelam apa yang menjadi puncak kerusuhan maut kala itu. Dan berikut ceritanya. Malam itu, desa Winongo di tahun 1965 geger dengan kematian sang lurah yang mengerikan. Jasad sang pejabat desa ditemukan tak bernyawa dengan tubuh penuh luka bacokan. Beberapa warga menduga jika pelaku pembunuhan Pak Lurah tak lain adalah orang terdekatnya sendiri yang mengetahui aktivitas sehari-hari sang lurah. Seorang wartawan terlihat sibuk mengabadikan momen menyedihkan itu hingga sebuah botol berisi bahan peledak dilempar ke tengah warga. Seorang pria yang melawat ikut jadi korban di mana tubuhnya terbakar api membara. Lemparan api terlihat berasal dari belakang rumah dari Pak Lurah. Warga yang geram bergegas mencari sumber letupan itu hingga menemukan seorang pria dengan penutup kain hitam di wajahnya. Warga yang lain sibuk memadamkan api yang mulai membakar seluruh isi rumah Pak Lurah. Pria bersarung hitam yang melarikan diri akhirnya berhasil ditangkap warga untuk diinterogasi. Karena pria itu tak mau buka mulut, pisau tajam terpaksa dihujam ke tubuhnya hingga terbujur kaku tak bernyawa. Kebakaran di rumah Pak Lurah tak mampu dipadamkan api, di mana kobaran api semakin menyala abangku. Seketika itu, film pun dimulai. Tepatnya di Jakarta 30 September 2023, Kolonel Infanteri Wirya Negara mengembuskan nafas terakhirnya dan dikafani untuk segera dikebumikan warga. Randy, cucu pertama terdekat sang kolonel, masuk ke ruangan sembari mengingat pesan rahasia sang kakek yang terungkap sebelum wafat. Kakek Wirya berkata jika ia memiliki hutang nyawa yang terus membelenggu pikirannya. Rasa bersalah terus menghantui di sepanjang usia hingga kakek Wirya berwasiat untuk dikuburkan di desa itu. Ia menuliskan alamat desa di secari kertas yang tersimpan di laji meja kerjanya. Kakek berharap Randy bisa menemukan keberadaan kedua orang tua kandungnya setelah sampai di desa terpencil itu. Tak berselang lama, Martin dan Siska masuk ke dalam ruangan sembari berkata jika Pak Tarja sudah siap untuk berangkat. Dengan menggunakan ambulan, Randy, Siska, dan Martin membawa jasad sang kakek untuk dikuburkan di desa Winongo yang menyimpan sejumlah rahasia kelam dari masa lalu sang kolonel. Perjalanan itu membutuhkan waktu yang sangat lama hingga Siska ketiduran di bangku belakang. Randy sibuk memeriksa map GPS-nya untuk menuju ke desa Winongo itu. Naasnya, sesampainya di jalan hutan, sinyal ponsel menghilang dan tak bisa mengakses internet. Pak Tarja berinisiatif untuk menanyakan arah jalan pada wanita petani yang sibuk mengangkut kayu bakar. Setelah mendapat petunjuk, akhirnya mereka sampai juga di desa Winongo yang tidak memiliki jalan aspal dan hanya tanah berbatu. Baru melewati gerbang masuk desa, mobil ambulan Pak Tarja mogok di tengah jalan. Pak Tarja meminta bantuan Randy dan Martin untuk mendorong mobil ke tepi jalan. Siska ikut turun membantu mendorong mobil hingga berhasil menyala kembali. Saat mereka melenggang pergi, seorang petani tua terlihat mengamati dengan tatapan tajam. Sebelum malam tiba, semua warga sibuk menata kemenyan dan sesajen di depan rumah serta menggantungkan dedaunan kering sebagai jimat untuk menolak bala. Randy dan teman-temannya baru sampai di perkampungan saat langit sepenuhnya gelap. Mereka heran melihat semua rumah tidak menyalakan lampu di sana. Mesin mobil ambulan Pak Tarja lagi-lagi mogok membiarkan suasana malam kian mencekam. Pak Tarja meminta Randy dan Martin untuk mendorong mobilnya lagi agar bisa parkir di dalam gerbang. Di luar bangunan itu,
terdapat papan kayu bertuliskan Abatoir atau tempat penjagalan desa Winongo sejak 1930. Karena hari sudah malam, mereka memutuskan untuk menginap di sana sembari menunggu pagi tiba. Di tempat lain, warga desa tak ada yang menyalakan suara apapun termasuk televisi karena malam itu adalah peringatan malam jahanam. Randy, Martin, Siska, dan Pak Tarja tidur di dalam mobil ambulan yang berdesakan dengan kakek Wirya. Tak bisa tidur karena mendengar suara dengkuran teman-temannya. Randy memilih untuk turun dari mobil dan menyalakan lampu gedung penjagalan itu. Ia pun masuk ke dalam untuk mencari toilet karena sudah kebelet kencing. Setelah tak menemukan kamar mandi di sana, Randy terpaksa kencing di bawah pohon tua. Suara araman mulai terdengar dari atas pohon itu yang ternyata di tempat lain, gadis yang menonton televisi dirasuki iblis yang membuat tubuhnya memberontak sembari berteriak histeris. Randy yang dikejar masuk ke dalam hutan sempat terjatuh karena tersandung ranting pohon. Anehnya, sosok monster yang mengejarnya berhenti seketika dan melenggang pergi begitu saja. Gadis yang kerasukan bertingkah semakin brutal hingga menyerang ayahnya sendiri. Randy yang berjalan kaki menuju ke ambulan sempat mendengar suara teriakan itu. Dan Randy bisa melihat sosok gadis kerasukan setan yang berjalan di dinding rumah sembari terus menyerang ayahnya sendiri. Setelah berhasil membunuh sang ayah, gadis kerasukan itu menari dan tertawa riang gembira. Randy yang ketakutan berlari kencang hingga tiba-tiba sosok wanita tak dikenal menggelantung di atasnya tanpa ada siapapun yang menolong. Hantu berwujud manusia pucat pasi dengan tubuh yang tak utuh lagi berkerumun di balik desa seolah mencari mangsa yang bisa dijadikan tumbal. Saat Randy hendak pergi, seorang penduduk desa bernama Marni langsung menolongnya. Ia meminta Randy untuk tetap diam dan ikut ke rumahnya sesegera mungkin sebelum terjebak bahaya. Sebaiknya kamu ikut saya sekarang. Bu. Di tempat lain, Pak Tarja, Siska, dan Martin masih tidur pulas di dalam mobil ambulan tanpa menyadari akan adanya bahaya yang mengintai. Seketika itu, kerusuhan besar terjadi tepat di rumah jagal yang jadi tempat mereka istirahat. Martin kebingungan melihat kejadian itu dan membawa Siska untuk keluar dari mobil ambulan. Pak Tarja ikut keluar dan bersembunyi di tempat jagal. Naasnya, sesosok hantu berhasil menemukannya dan menyerang Pak Tarja tanpa ampun. Pak Tarja berusaha melawan dengan sebilah pedang yang menebas kepala seseorang. Hantu lainnya mulai menyerang Pak Tarja secara membabi buta dan berkerumun di sekitar tubuh lemahnya. Naasnya, pedang itu direbut secara paksa dan dihujam berulang kali ke tubuh Pak Tarja. Siska dan Martin sama sekali tak bisa menolong dan hanya menyaksikan dari kejauhan. Mereka berlari menghindari kerusuhan itu hingga masuk ke dalam hutan belantara. Siska masih meraung ketakutan dengan suara tangis yang memecah keheningan malam. Mereka bertemu dengan Randy yang langsung ikut ke rumah Marni. Pak Tarja mana? Pak Tarja gak selamat, Ren. Sesampainya di sana, Dira, adik Bu Marni, membukakan pintu dengan wajah kebingungan melihat 3 orang tak dikenal. Marni langsung mengenalkan Dira pada 3 pemuda kota yang hampir dimakan zombie. Ini Dira, adik saya. Marni dan Dira masuk ke dapur untuk membuatkan minuman. Siska menceritakan kejadian yang baru saja menimpa Pak Tarja pada Randy. Karena Siska dan Martin masih histeris, Randy meminta 2 temannya itu untuk bertenang sembari memikirkan cara agar selamat sampai pulang. Marni berbisik pada Dira jika 3 pemuda itu berada dalam bahaya besar. Dira pun tak mau ada korban jiwa yang lagi-lagi jadi tumbal para zombie. Mereka menyajikan kopi dan pisang goreng untuk sekedar mengisi perut para tamu yang keroncongan. Randy bercerita jika ia membawa jasad kakeknya untuk dikebumikan di desa itu. Sebagai pensiunan tentara, kakek Wirya dulu bertugas di desa Winongo. Marni mengaku belum pernah mendengar ada seorang tentara di sana bernama Wirya. Siska merengek sembari berkata jika mobil ambulan masih terparkir di bangunan tua ujung desa. Pak Tarja ikut jadi sasaran zombie dan mati disantap ramai-ramai.
Marni dan Dira akhirnya menceritakan yang sebenarnya terjadi dengan desa Winongo itu. Ternyata di desa itu ada sebuah kepercayaan yang terjadi setiap tahunnya selama 3 malam berturut-turut. Di saat waktunya tiba, desa Winongo akan dihantui oleh roh yang berseteru di sepanjang hidup mereka. Roh jahat itu merasuki warga desa yang melanggar aturan dan berbuat kerusakan, bahkan sampai melakukan bundir. Setiap pendatang yang masuk ke desa Winongo hampir selalu jadi korban karena tidak percaya dengan tradisi malam jahanam itu. Cara mengatasi malam jahanam hanyalah dengan berlindung di dalam rumah sembari terus melakukan pengajian. Marni meminta mereka bertiga untuk menginap di rumahnya hingga 3 hari ke depan. Setelah malam jahanam usai, mereka baru bisa memikirkan cara untuk memakamkan jasad kakek Wirya. Awal mula malam jahanam terjadi di tahun 1965 saat Malik dan Bahtiar terlibat perseteruan sengit. 2 anak yang lahir di desa Winongo itu gemar berlatih bela diri untuk mengesankan kolonel Belanda saat melakukan kunjungan. Sebagai sahabat baik, mereka berdua tak terpisah dan tumbuh berdua bersama. Hingga setelah lulus SD, Bahtiar pindah ke kota, sementara Malik mengenyam pendidikan agama di pesantren. Dan kembali ke desa. Selang beberapa tahun kemudian, mereka kembali bertemu di desa Winongo tepat setelah kelulusannya. Mereka termasuk pemuda yang berpengaruh karena pengalamannya di sekolah masing-masing. Perubahan yang dibawa 2 sahabat itu justru menjadi penyebab kemunculan sang petaka malam jahanam. Desa Winongo memang terkenal sebagai pasar ternak dengan tempat penjagalan terbesar. Satu bisnis dikuasai oleh ayah Mirna yang bernama Haji Malik yang merupakan keturunan langsung dari kiai terpandang. Sementara bisnis rivalnya adalah milik Bahtiar yang jadi ketua pemuda rakyat, yaitu organisasi berbau komunisme. Bahtiar mengendus ada pergerakan dari aliran radikalis yang menyulut kerusuhan di ibu kota. Tanpa disadari, Bahtiar menyerang sahabatnya sendiri yang memang berada di lingkungan agamis. Perang dingin antara Malik dan Bahtiar tak bisa dielakkan lagi meski mereka pun tak tahu apa yang jadi penyebabnya. Dimulai dari persaingan usaha, rivalitas 2 sahabat itu semakin meluas hingga ke ranah pribadi. Marni masih ingat betul saat kecil dulu ia sering bermain di halaman rumah jagal yang memang luas dan rindang. Mira, kakak tertua Marni, adalah orang yang selalu menjaga anak-anak bermain di sana. Semenjak mengenal wartawan bernama Marzuki, Mira lebih sering berduaan hingga tak disadari sudah berbadan 2 selama 2 bulan. Meski menghamili gadis desa, Marzuki tak lantas pergi. Ia justru memberanikan diri untuk menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Aku ingin segera menikahimu. Sementara Marni lebih senang bersembunyi di balik hiruk-pikuk manusia yang riuh redam. Ia selalu menyendiri di tempat yang tak bisa ditemukan oleh siapapun juga kecuali sang ayah. Sebagai perwakilan buruh, Bahtiar menggerakkan rekan sesama buruh untuk menyambut kehidupan yang baru. Kesempatan untuk jadi tuan tanah bagaikan impian yang tak mungkin didapat tanpa ada backingan orang dalam. Ia menegaskan persamaan tingkat ekonomi dari semua lini agar tidak ada kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Persaingan antar 2 kelompok yang berbeda ideologi itu membuat suasana semakin panas. Banyak dari mereka yang diculik dan digorok di tepi sungai. Angan-angan kalian itu seperti imaj. Para penghasut pun tertawa melihat kekejaman manusia yang tidak didasarkan sifat kemanusiaan. Bahkan pamflet organisasi yang dipasang di tembok musola jadi masalah besar tak berkesudahan. Pak Lurah yang tak tahu apa-apa pun ikut jadi korban. Pria itu terbunuh di jembatan dengan luka bacok mengenaskan. Malam harinya saat pemakaman digelar, kedua belah pihak saling tuding satu sama lain. Isu dan fitnah semakin berkembang di kalangan warga hingga kegaduhan jauh lebih panas dari sebelumnya. Malik dan Bahtiar menggelar pertemuan 4 mata untuk mencari jalan tengah agar kerusuhan tak semakin lebar. Nasnya, kesepakatan tak pernah terwujud dan menyisakan kebencian yang semakin membara. Agama hanyalah ilusi. Hati-hati kau bicara. Tak berselang lama, kerusuhan besar terjadi di ibu kota. Desa Winongo ikut memanas saat terjadi kerusuhan di Jakarta. Mereka mendengarkan radio yang memberitakan tentang gerakan simpatisan Dewan di daerah. Bahtiar mengerahkan pengikutnya untuk merencanakan penyerangan. Begitu juga Malik yang sudah siap membela tanah air. Siapkan kawan-kawan yang lain.
Kita bergerak malam ini juga. Ya. Ia meminta Marzuki untuk membawa Mirah dan Marni keluar dari desa sebelum kerusuhan besar terjadi. Kiai Malik memberikan tasbihnya pada Marzuki agar senantiasa dilindungi Allah. Sementara warga beramai-ramai membuat senjata dari bambu yang diruncingkan ujungnya. Di tempat lain, kelompok komunis mulai membuat senjata celurit yang jadi simbol keberanian. Malam harinya, dua kelompok itu bertemu di rumah jagal desa Winongo untuk berduel mekanik dengan membawa obor yang menyala. Setelah meneriakkan slogan masing-masing, mereka pun berlari maju, saling bunuh-membunuh, hantam-menghantam. Marni bersama warga lain masih berjalan melewati hutan belantara yang sangat luas. Ia sampai terpisah dari Mirah dan ditolong oleh satu keluarga yang ikut mengungsi. Pertarungan mantan sahabat Malik dan Bahtiar tak bisa dihindari lagi. Mereka saling adu kekuatan untuk memusnahkan gagasan yang tak sejalan satu sama lain. Bahtiar membawa celuritnya untuk menghunus tubuh Malik yang dibalas dengan tusukan pisau tajam. Mereka saling hujam hingga keduanya sama-sama bersimbah darah. Pada akhirnya, kekuatan yang seimbang itu pun tumbang seketika. Marzuki memerintahkan dua orang untuk menguburi jasad Malik dan Bahtiar ke dalam lubang yang sama. Setelah tugas mereka usai, Marzuki langsung membunuh keduanya tanpa rasa belas kasihan. Hingga kini tak ada orang yang tahu di mana makam Malik dan Bahtiar berada. Randy mulai yakin jika mereka bisa menemukan makam Malik dan Bahtiar, maka kutukan di desa Winongo akan segera musnah. Jenazah dua orang penting itu sudah seharusnya dikebumikan dengan cara yang layak di liang lahat yang terpisah. Marni meminta Randy untuk menyiapkan diri baik secara fisik maupun mental karena selama 2 malam ke depan mereka akan terus mendapatkan gangguan. Selesai berbincang, mereka tidur di ruang tamu dengan alas seadanya. Tak disangka pintu rumah Marni bergetar hebat seakan ada orang luar yang hendak menerobos masuk ke dalam. Setelah kunci kayu terlepas, pintu itu terbuka dan menutup kencang hingga suaranya membangunkan Siska dari tidur lelap. Gadis itu berjalan menuju ke belakang rumah untuk memeriksa suara apa yang barusan terdengar. Sesampainya di pintu, ternyata wala. Siska yang tubuhnya gemetaran menutup pintu kembali dan gadis itu terbangun dari mimpi buruk setelah berteriak kencang akibat dicekik hantu wanita. Randy dan Martin berusaha menenangkan Siska yang masih ketakutan setengah mati. Pagi harinya, jasad Pak Tarja berhasil dievakuasi warga dan dikuburkan bersama jasad kakek Wirya. Sembari menabur kembang, Randy bercerita pada Dira jika sang kakek sudah seperti orang tuanya sendiri. Sedari kecil, orang tua Randy sudah meninggal dunia karena kecelakaan. Naasnya, jenazah kedua orang tua Randy tak bisa ditemukan. Di waktu yang sama, jenazah lain tiba di pemakaman untuk dikuburkan. Dira berkata jika semalam ada banyak orang yang kerasukan setan. Biasanya hanya ada 1 atau 2 warga yang meninggal, namun malam itu lebih dari 10. Warga yang lupa dengan pantangan malam jahanam sudah bisa dipastikan kerasukan setan dan membunuh siapapun di sekitarnya. Selama malam jahanam, mereka dilarang untuk membuat keributan ataupun menyalakan musik apapun. Semua orang dihimbau untuk tetap sembunyi di dalam rumah sambil mengaji. Saat mereka berjalan pulang ke rumah Marni, Siska yang berada di rumah bingung mencari sinyal yang tiba-tiba lenyap dari ponselnya. Ia merengek hendak kembali ke kota setelah memimpikan sosok hantu wanita mengerikan tadi malam. Dira menegaskan tak ada cara lain kecuali bertahan 2 hari lagi di desa Winongo. Jika mereka nekat pergi sebelum malam jahanam berakhir, maka kesialan akan terus menghampiri hingga celaka. Marni memberikan selendang jarik untuk Randy, Martin, dan Siska. Ia memperingatkan agar mereka segera sembunyi di dalam rumah sebelum matahari tenggelam. Dengan mobil ambulan, mereka pergi ke rumah jagal ditemani Dira yang setia membantu. Randy dan Dira masuk ke rumah jagal untuk meletakkan sesaji, sementara Martin dan Siska berusaha memperbaiki mesin mobil yang kendor. Tak berselang lama, Martin dan Siska ikut masuk ke rumah jagal untuk duduk bergabung dengan Randy dan Dira. Tepat saat matahari terbenam, Dira melingkari tempat duduk mereka dengan garam dan beras merah serta beras putih. Lingkaran yang tak terputus itu akan melindungi mereka dari roh jahat yang gemar merasuki manusia.
Dira memperingatkan mereka untuk tidak keluar dari lingkaran itu agar tidak ditarik ke alam gaib. Setelah memercikan air, Dira langsung masuk dan duduk di dalam lingkaran. Setelah sekian lama menunggu, mereka berempat sudah tidur dalam posisi duduk. Tepat di jam tengah malam, sosok roh yang merasuki manusia sudah berkumpul untuk menemani 4 muda-mudi di sana. Kaki Siska tak sengaja bergeser keluar dari garis lingkaran. Tubuh gadis itu langsung diseret keluar gedung hingga Siska terbangun dengan teriakan kencang. Ia meminta tolong pada sang kekasih Martin yang masih tertidur lelap di punggung Randy. Saat membuka mata, Siska sudah dibawa pergi dan langsung dikejar oleh Martin. Randy dan Dira terpaksa ikut keluar dari lingkaran untuk menyelamatkan Siska. Mau tak mau, mereka ikut bertempur ke dalam kerusuhan malam itu dan membunuh warga desa yang kerasukan setan. Randy berhasil selamat dari maut dan menyeret Dira untuk keluar dari kawanan zombie. Di tempat lain, Martin kebingungan mencari Siska yang tak terlihat keberadaannya. Ternyata gadis itu masih diseret oleh entitas tak terlihat hingga masuk ke dalam tengah hutan. Jari jemari Siska sampai berdarah karena berusaha mencengkram tanah saat diseret oleh makhluk bengis itu. Ia masih bisa memeluk pohon agar tubuhnya berhenti bergerak. Naasnya, Martin berlari mengikuti arah teriakan itu dan berhasil menemukan Siska yang duduk menangis sendirian. Ia berusaha untuk menenangkan gadis malang itu yang terus merintih ketakutan. Ternyata Siska berteriak dengan suara terdistorsi, membuat Martin ikut ketakutan. Tubuh Siska mengayun di udara dan turun ke atas batu secepat kilat hingga tulang belulangnya remuk redam. Martin menangis melihat kekasihnya mati di depan mata. Tubuh Martin ikut diseret ke atas pohon sembari berteriak minta tolong. Dira dan Randy menemukan Martin yang menggelantung dengan posisi kepala di bawah. Mereka langsung menolong Martin, namun pria itu sudah tak bernyawa. Randy menangis terseduh tak menyangka jika semua temannya mati dengan cara mengenaskan. Dira ikut iba melihat penderitaan Randy dan memeluknya. Pagi harinya, tubuh Martin dan Siska dimakamkan tepat di samping kakek Wirya. Dira semakin intens menemani Randy yang kini sendirian saja. Malam jahanam sudah berjalan 2 kali dan tinggal 1 hari lagi. Dira menjelaskan mereka semalaman ketiduran karena ilmu sirp yang sudah dipraktekkan sejak zaman nenek moyang dulu. Randy menceritakan sosok sahabatnya Martin yang berasal dari Kupang dan merantau ke Jakarta untuk mengenyam pendidikan tinggi. Mereka punya cita-cita yang sama, yaitu membangun usaha mandiri. Randy memiliki impian untuk bisa meneruskan bisnis toko buku dan kedai kopi milik kakeknya. Marni memberikan pisang goreng untuk Randy sembari mengungkapkan bela sungkawanya yang mendalam. Ia berpesan agar Randy tetap kuat dalam menghadapi malam terakhir nanti. Randy membawa kotak kayu peninggalan kakeknya yang ditujukan untuk seseorang di desa Winongo yang bernama Amarnia. Marni berkata jika 20 tahun lalu ada sebuah keluarga yang datang ke Winongo bernama Yudi dan Hartati. Mereka mengaku sebagai anak dan menantu Pak Wirya Negara. Kedatangan mereka itu adalah untuk memakamkan jasad ibunya yang merupakan istri kakek Wirya. Nahasnya malam itu adalah malam jahanam. Yudi dan Hartati menjadi korban kebengisan warga yang kerasukan setan hingga tubuh mereka dibabat habis tak bersisa. Randy menunjukkan foto kedua orang tuanya itu dan berkata jika neneknya bernama Rahmania. Marni berkata jika Randy adalah keluarganya sendiri dan memeluk tubuh pemuda itu. Marni menjelaskan jika jasad ayah, ibu, dan nenek Randy sudah dimakamkan di kuburan desa Winongo. Itulah mengapa kakek Wirya sangat ingin dimakamkan di desa itu juga bersama istri dan anaknya. Siang itu juga mereka mengunjungi makam orang tua Randy. Sekembalinya ke rumah, Marni bercerita jika nama kecilnya sering dipanggil Amarnia. Ia menunjukkan foto masa kecil bersama Malik dan Marzuki. Kakek Randy adalah intel yang menyamar sebagai wartawan bernama Marzuki di sana. Warga desa mengenal Marzuki sebagai wartawan dari media cetak Jakarta yang bertugas meliput desa mereka.
Sebelum malam menjelang, mereka pergi ke rumah penjagalan untuk kembali memberi sesaji. Mengingat ada pohon tua di belakang rumah penjagalan itu, Randy melenggang pergi ke sana dan mencabut celurit yang menancap. Ia mencari linggis untuk memudahkan menarik celurit itu. Seketika, mengucur banyak darah segar dari pohon tua yang membuat asap tebal mengepung tubuh Randy. Angin yang berdesir membuka tanah tepat di bawah kaki pemuda itu. Sebatang celurit terkubur di sana bersama dengan potongan baju Malik. Randy langsung memanggil Dira dan Marni untuk memeriksa benda itu. Setelah mereka yakin jika kain itu merupakan pakaian ayahnya, Marni berlari pulang untuk mengambil kain kafan. Sementara itu, Randy dan Dira sibuk menggali tanah hingga menemukan tulang belulang leluhur mereka berdua. Bahkan tengkorak kepala manusia pun ditemukan terkubur dalam tanah. Sesaji yang tergeletak di sana mulai membusuk dan diserang lalat. Sore harinya, Randy, Dira, dan Marni baru selesai mengumpulkan tulang belulang Malik juga Bahtiar yang menjadi satu. Saat malam tiba, dua wanita yang menggelantung di pohon tiba-tiba bergerak sendiri disertai kejang-kejang dan demam. Pria warga desa yang kedinginan membuat minuman hangat di dapur rumahnya hingga peristiwa mistis menyambanginya. Pria itu dibawa pergi oleh entitas mengerikan dan Randy, Dira, dan Marni berlari menuju ke pemakaman umum untuk mengubur jasad Malik dan Bahtiar secara layak. Nasnya, semua roh jahat yang merasuki warga desa sudah berkumpul di sana untuk menyeret Marni dari kuburan. Randy dan Dira melawan semua makhluk beringas itu sementara Murni membuat lingkaran suci dari air garam dan beras merah putih. Dira dan Randy berhasil bergulat dengan semua orang kesurupan. Setelah berhasil masuk ke lingkaran, Marni meminta mereka untuk menggali 2 liang lahat. Marni sendiri harus memastikan agar lingkaran tetap basah untuk menjaga mereka dari serangan iblis. Sebelah kaki Randy sempat keluar dari lingkaran dan langsung ditarik oleh iblis itu. Randy kembali bergulat untuk adu kekuatan, namun tubuhnya tak cukup kuat untuk melawan banyak orang. Ternyata iblis Bahtiar mengetahui jika Randy adalah cucu Marzuki. Ia berkata jika dendamnya pada para kiai masih mendarah daging dan turun-temurun mengalir ke keturunannya. Saat ia hendak menghujam kepala Randy, arwah Malik muncul untuk membela cucu Marzuki. Saat dua arwah itu bergulat hebat, Dira menyeret Randy untuk kembali masuk ke dalam lingkaran dan mengubur jasad kedua leluhur. Pergulatan yang terjadi di dunia ternyata masih berlanjut di alam akhirat. Meski keduanya kini berupa arwah, dendam antara Malik dan Bahtiar masih terus membara. Tanpa kenal ampun, mereka berdua saling tebas hingga tumbang berjamaah. Selesai menggali 2 lubang tanah, mereka menempatkan kedua jasad di sana dan menyiram air garam ke atasnya. Sontak, Bahtiar dan Malik mengerang kesakitan diikuti teriakan pilu para pengikutnya. Malik bertekad akan mewariskan dendamnya itu pada anak cucu mereka hingga tak tersisa satu komunis pun di muka bumi. Bahtiar menyampaikan hal serupa jika ia akan terus melawan para kiai yang dianggap menyengsarakan rakyat miskin. Di tengah perdebatan 2 arwah, Marni berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ia berkata jika Malik dan Bahtiar dulu bersahabat sangat baik. Hasutan iblis telah membunuh rasa kemanusiaan mereka dulu hingga terjadi pertikaian pribadi yang sebenarnya bukan masalah bagi orang lain. Dira menjelaskan jika anak cucu membutuhkan ketenangan hidup bukan ketakutan dengan membawa dendam leluhur. Randy berusaha menutup lubang tanah makam 2 leluhur desa Winongo. Marni dan Dira jadi sasaran kemarahan Malik serta Bahtiar yang dilempar masuk ke dalam lingkaran. Saat 2 arwah itu mendekati mereka, Randy bersama Murni dan Dira melempar garam serta beras. Setiap butiran beras dan garam yang mengenai mereka membuat kedua arwah itu melayang dengan cahaya kemerahan. Angin kencang menerpa sangat kuat hingga 2 arwah itu lenyap bagai abu yang mengotori tanah. Seiring hilangnya arwah Malik dan Bahtiar, zombie lainnya pun ikut menghilang juga. Marni berdoa semoga tak ada teror di malam jahanam itu lagi. Dira memeluk tubuh kakaknya dan Randy dengan penuh haru bahagia. Marni meminta maaf pada para ahli kubur yang membuat hidup anak cucunya tidak tenang. Ia berjanji akan merawat kuburan kakeknya dengan baik dan memohon agar arwah mereka tak mengusik dunia manusia lagi.
Pagi harinya, Desa Winongo kembali ramai dengan hiruk-pikuk aktivitas warga. Randy mengemasi barang-barangnya untuk kembali ke Jakarta meski tanpa kedua sahabat tercinta. Setelah mereka memberi kabar kematian teman-temannya nanti, Randy berkeinginan untuk kembali ke Desa Winongo dan meminang Dira. Mendengar hal itu, hati dan tubuh Dira ikut gemetaran. Mereka pun melakukan hubungan tepat sebelum Randy pergi ke Jakarta. Sore harinya, warga menggelar acara selamatan untuk merayakan hilangnya kutukan malam jahanam. Randy membawa Dira ke Jakarta dan berjanji pada Marni untuk menjaga dengan sepenuh hati. Setelah adiknya pergi, Marni tinggal sendirian di rumah itu sembari mendengarkan lagu 3 malam. Dengan menggunakan mobil ambulan, Randy melengah pergi melintasi warga yang sedang selamatan di kuburan umum tempat keluarga dan sahabatnya dimakamkan. Anehnya, ada 2 makam bernama Kadira binti Batiar dan Armania binti Malik di sana. Tampaknya Dira adalah keturunan Batiar yang telah mati, begitu juga Marni sebagai keturunan Malik yang sudah tewas. Anehnya, Randy masih duduk bersama Dira di bangku kemudi dan tanpa ia sadari, selama di Desa Winongo, Randy selalu berbicara sendiri dan beraktivitas sendirian saja. Semua warga yang melihat sampai heran dengan sikap Randy yang mencurigakan. Mereka hanya menganggap Randy sebagai pemuda yang kurang waras dan membiarkan Randy bertingkah sesuka hati. Bahkan terlihat penampakan rumah murni yang sudah rusak total hingga dibiarkan terbengkelai dan film pun berakhir. Pada fase awal cukup mampu menghadirkan kisah dengan baik melalui pembukaan yang efektif. Seperti saat mengantar jenazah kakek atas permintaan dalam sebuah wasiat yang cukup masuk akal. Harapan yang tumbuh di fase awal itu tampaknya sirna ketika muncul sosok zombie yang diduga manusia kerasukan tapi ternyata bisa menghilang begitu saja. Jalan cerita yang tidak konsisten gagal ditutup dengan baik hingga terkesan berbelit-belit. Fokus cerita yang melebar membuat film terasa hambar terutama di pertengahan jalan. Kesimpulan di akhir cerita pun dirasa kurang menjawab pertanyaan penonton di mana Randy selama 3 hari pergi sendirian dengan mobil ambulan. Entah bagaimana pengalaman Randy yang sebenarnya selama berada di desa itu. Meski demikian, adegan aksi patut diapresiasi khususnya si cantik Agnini yang tampil memukau dengan kemampuan taekwondonya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.